Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya, Anggun Oktarini. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Maksud kami pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengkritik kurangnya antisipasi pemerintah terhadap gejolak harga bahan pokok menjelang hari besar seperti Idul Adha. Anggota Komisi 4 DPR RI kecewa atas kenaikan harga bahan pokok yang terus berulang menjelang Hari Raya Idul Adha. Ironisnya kenaikan tersebut didominasi oleh produk impor, bukan hasil pertanian lokal. Hal ini dinilai merugikan petani dan bertentangan dengan upaya panjang DPR dalam memperkuat sektor pertanian. Firman Subagio mengkritik kurangnya antisipasi pemerintah terhadap gejolak harga bahan pokok menjelang hari besar. Firman menekankan pentingnya mendukung pertanian lokal, mengendalikan impor, serta mengatur sistem harga agar petani tetap sejahtera. Keuntungan dari kenaikan harga seharusnya dinikmati oleh petani Indonesia, bukan malah menguntungkan pihak asing. Firman juga menyoroti keterbatasan stok dan komoditas yang dikuasai Bulog, padahal kebutuhan pangan nasional terus meningkat. Kalau kenaikan itu yang dibeli adalah hasil produksi pertanian lokal, saya tidak ada masalah. Karena keuntungan itu masuk kepada rakyat kita, kepada petani kita. Tetapi kalau itu yang dibeli itu adalah dengan kenaikan harga yang melonjak, yang dibeli barang impor, itu yang menyakitkan secara menyeluruh petani kita. Termasuk saya pun juga merasa disakiti gitu loh, karena perjuangan kita selama ini di DPR berarti nggak dianggap oleh pemerintah. Kemudian Bulog itu stoknya juga terbatas, padahal kebutuhan nasional itu cukup besar. Nah oleh karena itu Bulog juga komoditi yang diatur juga sangat terbatas. Oleh karena itu posisi daripada sistem harga ini maka ke depan itu harus diantisipasi. DPR mendesak pemerintah agar tidak hanya fokus pada penyediaan barang, tetapi juga keberpihakan terhadap produk lokal dan kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Bani dan Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menegaskan pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT harus melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pembahasan rancangan undang-undang tentang pelindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan terpenuhinya prinsip meaningful participation dalam proses legislasi, serta menjamin perlindungan hukum bagi sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia. Anggota Badan Legislasi DPR RI Umbu Kabunang menegaskan, proses penyusunan RUU ini tidak hanya bertujuan memberikan pengakuan hukum kepada pekerja rumah tangga, tetapi juga untuk mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pekerja maupun pengguna jasa. Sudah dalam tahap melibatkan masyarakat, melibatkan organisasi-organisasi, baik organisasi profesi dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya, diundang untuk menyampaikan pendapatnya tentang masukan, pendapat, kekurangan, dalam rancangan undang-undang tersebut. Minimum partisipasi itu betul-betul diperhatikan oleh DPR untuk menyusun undang-undang ini agar bisa mengakomodir seluruh melindungi hak dan kewajiban, baik itu pembantu rumah tangga itu sendiri dan pengguna. Beberapa aspek yang diatur dalam RUU PPRT antara lain hak atas upah yang layak, hak cuti, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, DPR juga tengah mempertimbangkan penyediaan pelatihan dan pendidikan bagi para pekerja rumah tangga guna meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas. Adila dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota BKSAP DPR RI Arzetti Bilbina menegaskan Indonesia harus mampu memainkan peranan penting dalam meningkatkan kerjasama multilateral dengan negara-negara anggota BRICS. Bergabungnya Indonesia ke dalam forum ekonomi BRICS dinilai baik untuk memperluas pengaruh dalam ekonomi global serta mendiversifikasi mitra strategis. Namun keikutsertaan ini harus benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa. Dalam agenda BKSAP Goes to Campus yang digelar di Universitas Erlangga, Surabaya,
Anggota BKSAP DPR RI Arzetti Bilbina menegaskan, Indonesia harus mampu memainkan peran penting dalam meningkatkan kerjasama multilateral dengan negara-negara anggota BRICS. Arzetti prihatin dalam forum awal BRICS, nama Indonesia belum disebutkan secara resmi dalam notulen, padahal Indonesia menunjukkan niat untuk terlibat aktif. Hal ini harus menjadi perhatian serius agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton. Bangsa Indonesia sendiri itu dari populasi penduduk aja sudah sangat kuat. Artinya jangan sampai kita ikut dalam satu blok, tapi justru akan membuat harga diri kita dan kita Indonesia sendiri dimanfaatkan karena kekuatan dari jumlah penduduk itu sendiri. Lebih baik kita non-blok, politik luar negeri bebas aktif, yang tentunya ini akan membuka kesempatan luas bagi kita dengan status kita yang mengatasnamakan negara berkembang, tapi ternyata dalam organisasi tersebut, notulennya kita tidak ada di dalam forum pertamanya itu nama kita tidak disebutkan. Arzetti mengapresiasi masukan dari kalangan kampus terkait strategi diplomasi luar negeri yang perlu diambil oleh Indonesia, termasuk soal posisi dan arah kebijakan dalam forum BRICS. Dari Jawa Timur, Zia Ulbar, TVR Parlemen, melaporkan. Pada rapat dengar pendapat umum Komisi 5 DPR RI soroti ketidakadilan potongan tarif yang menjadi persoalan serius bersama dengan pihak driver aplikasi dan transportasi online. Pihak aplikator disinyalir melakukan pelanggaran aturan karena memaksa atau memangkas tarif layanan ojek online lebih dari 20%. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Hei, ya silakan. Halo, saya Haji Syarif Abdullah Al-Qadri SHMH. Kalian menyaksikan di balik kursi. 2014 saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan saya sebagai ketua DPW-nya sampai sekarang. Ya. 2019 saya maju kembali, terpilih kembali. Kemudian kemarin 2024 saya terpilih kembali. Alhamdulillah kekompakan kita bersama sejak 2016 terus jembatan Landak. Waktu itu bisa kita duplikasikan, kemudian lanjut jembatan Kapuas dan jembatan Sambas bisa terwujud. Saya kira masyarakat berhak untuk menyampaikan ya aspirasi dan saya juga terima kasih apresiasi masyarakat terhadap program yang sudah kita sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman TV Parlemen yang mengikuti kami selama dalam perjalanan dan kita akan bertemu kepada episode berikutnya. Hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kembali bersama kami di TVR 17 dan Komisi 5 DPR RI usulkan adanya Undang-Undang Transportasi Online mengingat besarnya pasar transportasi online di Indonesia. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk melindungi kepentingan pengemudi ojek online agar tidak dirugikan dalam pola bagi hasil yang tidak wajar. Dan pemirsa, simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ya, nah yang biaya ini semua ada nih, biaya layanan, biaya jasa dan aplikasi. Ini langsung ini langsung ke aplikator, 12.000, 10.000.
Dan lebih menyakitkan, biaya ini tidak punya dasar hukum sama sekali. Kita bisa perdebatkan tentang 15%, 5%. Ada KP-nya. Seburuk-buruknya KP dia dasar hukum. Ini nggak ada. Dan negara ini biarkan ini terjadi bertahun-tahun. Ini aneh menurut saya. Kita sepertinya hidup bernegara tanpa negara. Ketidakadilan potongan tarif menjadi sorotan serius Komisi 5 DPR RI saat rapat dengar pendapat umum bersama pihak driver aplikasi transportasi online. Pihak aplikator disinyalir melakukan pelanggaran aturan karena memangkas tarif layanan ojek online lebih dari 20%. Padahal, keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1001 tahun 2022 hanya membolehkan potongan maksimal 20% dari tarif setiap perjalanan. Namun nyatanya, pihak aplikator dapat melakukan potongan lebih dari itu, salah satunya melalui program khusus yang dapat memudahkan driver online mendapatkan order. Jadi Grab ini setelah dia memotong potongan sebesar 20% bahkan lebih, nah yang ikut program slot itu disuruh bayar lagi. Udah dipotong 20% bahkan lebih, disuruh bayar lagi. Jadi emang itu opsional, benar. Tapi kan orderan ini jadi terbelah. Di skip orderan, hanya diutamakan untuk yang bayar 3.000 sampai 20.000, Pak. Yang ikut program, jadi orderan ini di skip, Pak. Disimpan, nanti didahulukan, diprioritaskan untuk driver yang bayar. Nah akhirnya driver yang tidak ikut program itu jadi sepi, jadi anyep. Transportasi online merupakan jenis angkutan yang terus berkembang dan sangat diandalkan masyarakat. Tak hanya mengantar orang, ojek online juga dapat berperan fleksibel seperti kurir. Kemudahan akses, efisiensi waktu serta harga yang kompetitif mendorong ekosistem transportasi online di Indonesia tumbuh subur. Ditambah, sistem transportasi umum di beberapa wilayah Indonesia masih kurang nyaman, tidak tepat waktu, serta terbatas dalam menjangkau suatu lokasi. Ketergantungan Indonesia terhadap transportasi online dapat terlihat dalam data ini. Indonesia menjadi negara dengan pengguna transportasi online terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan digital Global Statshot tahun 2025, sebanyak 66% pengguna internet Indonesia rutin menggunakan layanan transportasi online setiap bulannya. Angka ini menunjukkan betapa besarnya pasar transportasi online di Indonesia. Maka wajar saja jika Komisi 5 DPR RI mengusulkan adanya undang-undang transportasi online. Besarnya kebutuhan masyarakat terhadap ojek online perlu dilindungi agar pihak aplikator tidak semena-mena menentukan aturan. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk melindungi kepentingan ojek online agar tidak dirugikan dalam pola bagi hasil yang tidak wajar. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dikenakan kepada potongan kepada ojek itu ya, yang bahkan bisa sampai berkisar 25% sampai 30% kalau disebut tadi. Bahkan ada satu aplikasi yang nama Goceng itu, bayangkan bahwa 30.000 mereka hanya dapat 5.000. Nah ini tentunya saya kira yang pertama di DPR ini kita bagaimana mengkomunikasikan ini kepada pihak regulasi, dalam hari ini Kemenhub, ya, juga mungkin kepada pengusahanya, sehingga dengan demikian bisa ada titik temu ini. Perlu ada regulasi khusus yang mewajibkan aplikator bagaimanapun caranya agar mereka pun bertanggung jawab. Karena kan iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya dari peserta, dari ojol, tapi harus ada peran dari aplikator. Nah, aplikator itu dengan persentase tertentu, kemudian dengan mekanisme yang ada membantu memotong iuran. Setidaknya ada 4 poin yang diusulkan untuk masuk dalam rancangan Undang-Undang Transportasi Online. Di antaranya terkait batas potongan tarif 10%, legalitas operasional transportasi online, hingga perlindungan data pengemudi dan penumpang. Pembuatan regulasi transportasi online perlu dilakukan secara komprehensif agar tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Regulasi itu diharapkan dapat mengatur secara adil eksistensi pengemudi transportasi online yang jumlahnya mencapai lebih dari 2 juta orang. Pemirsa, tim pengawas haji atau tim MUAS Haji DPR RI tahap 1 telah tiba di Arab Saudi. Di tahun ini, tim MUAS akan berfokus terhadap 5 pelayanan haji, mulai dari transportasi hingga pemondokan. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17.
Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Tapi tadi satu lagi Bet, apa tuh? Ini juga kabar baik bahwa di rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan nanti Pak Charles Honoris menginginkan namanya bikin undang-undang atau revisi undang-undang kan perlu kolektif kolegial kan, kesepakatan bersama gitu kan. Jadi perlu memperhatikan atau melibatkan semua stakeholder yang terkait. Contohnya asosiasi pengusaha, kemudian asosiasi buruh, serikat pekerja. Nih, waktu kemarin Hari Buruh kan Dasko mengundang tuh asosiasi pekerja. Dia mengatakan bahwa semoga nih tahun ini gaji atau UMR ini bisa naik 11% kan ya. Dan beliau juga katanya sudah berkomunikasi dengan pengusaha dan tidak keberatan dengan itu. Muhammad Hekal tuh Wakil Ketua Komisi 11 tuh juga bilang sebenarnya perlunya pemerintah untuk memperbaiki lagi nih regulasi ekspor impor, terutama impor. Kenapa dukungannya supaya untuk ke industri dalam negeri, khususnya industri tekstil dan produk turunan tekstil itu atau TPT ya kita kenal. Itu TPT itu menyerap tenaga kerja itu banyak banget. Ya, makanya statementnya Bu Ketua ini juga tegas nih mengatakan bahwa tujuan reformasi kita itu bukan hanya mencari demokrasi politik dan ekonomi, tapi bagaimana demokrasi itu juga menyentuh dapur rakyat gitu. Jadi demokrasi ekonomi itu juga adalah perlindungan terhadap pekerja begitu. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17. Tim Was Haji DPR RI mendorong hal-hal yang menjadi catatan dalam penyelenggaraan haji di tahun ini dapat menjadi perbaikan untuk pelayanan haji ke depannya. Dan untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Alfat Rizky bersama anggota Tim Was Haji DPR RI dari Jeddah, Arab Saudi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari Bandara Jeddah, di mana Tim Was atau Tim Pengawas Haji DPR RI telah tiba untuk yang gelombang pertama. Dan kira-kira setelah ini Tim Was akan segera melakukan pengawasannya ke beberapa titik. Dan untuk lebih detailnya sudah bersama kami salah satu anggota Tim Was Haji DPR RI pada kali ini, Ibu Novita Wijayanti dari fraksi Gerindra. Ibu Novita, kira-kira apa nih Bu yang akan menjadi fokus pengawasan Tim Pengawas Haji DPR RI pada tahun ini nih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah kita berada di Jeddah. Kita menjadi Tim Was dalam rangka kita akan melihat bagaimana para jemaah di Indonesia berangkat dari Indonesia ke haji kali ini. Kita akan melihat dan mengawasi bagaimana para jemaah landing yang pertama di Jeddah, kemudian bagaimana nanti makanannya, cateringnya, kesehatannya, kebersihannya, kemudian peralatannya juga, bahkan sampai kita akan melihat toiletnya bagaimana, karena jemaah itu beribadah, kita berharap bisa melaksanakan dengan baik, khusyuk dan sehat pastinya. Kemudian kita juga akan melihat penginapannya bagaimana, apakah nyaman, kemudian ada kurang-kurang bagaimana, supaya hasil Tim Was ini bisa dirapatkan, dibahas untuk perbaikan-perbaikan baik sekarang maupun tahun berikutnya. Begitu juga nanti kita akan melihat di Padang Arafah, kemudian prosesinya semuanya, dan pastinya semua fasilitas untuk para jemaah di sini akan kita lihat dan monitor. Bu, kalau misalkan dari kemarin sudah beberapa sudah di Arab Saudi semua Bu ya, untuk yang jemaah haji dari Indonesia. Kira-kira ada evaluasi dari Ibu nggak terkait dengan keberangkatan para jemaah haji hingga ini? Kan tahun ini kayaknya lebih landai Bu, nggak seperti tahun sebelumnya yang terjadi banyak penumpukan atau bahkan keterlambatan di beberapa embarkasi. Kalau sampai saat ini masih insya Allah bagus, dan
kita akan melihat lagi, insya Allah semuanya masih berjalan dengan lancar. Kita akan menerima dan meminta masukan-masukan juga dari semua jemaah, gitu nanti yang akan kita temui bagaimana pengalaman mereka, dan sampai detik ini insya Allah berjalan dengan lancar. Bu, terakhir Bu, kehadiran tim WAS DPR RI juga, ini kan juga untuk menghadirkan solusi Bu, terkait dengan kendala-kendala yang dialami oleh penyelenggara haji. Kira-kira strategi seperti apa tim WAS ini untuk memberikan masukan-masukan nih, bahwa ini seperti ini seperti ini. Ya pastinya nanti kita akan melihat, kemudian kita akan langsung di lapangan supaya kita tahu bagaimana kondisi real di lapangan, dan itu akan kita rapatkan untuk menjadi perbaikan. Baik, terima kasih Ibu Novita Wijayanti dan pemirsa TVR Parlemen. Itulah wawancara saya dengan salah satu anggota tim WAS Haji DPR RI pada kali ini, di mana tadi Ibu Novita Wijayanti mengatakan atau mengungkapkan komitmennya terkait dengan pengawasan ibadah haji di tahun ini, supaya apa yang menjadi catatan untuk ibadah haji tahun ini bisa menjadi perbaikan di tahun berikutnya. Sekian laporan dari saya, pemirsa. Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Baik pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, kembali di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional, dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 11 dukung relaksasi kebijakan cukai. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini Komisi 11 DPR RI nyatakan dukungan terhadap legislasi dan penguatan industri rokok lokal Madura. Terkait hal ini, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mendorong peningkatan produksi rokok lokal Madura serta meminta pemerintah perhatikan keberlanjutan industri ini yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian daerah. Misbakun mengapresiasi kontribusi pengusaha rokok lokal dalam menyerap hasil panen tembakau Madura yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari kebijakan nasional. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Muda Tembakau Madura, Holili, mengapresiasi dukungan Komisi 11 DPR RI yang menyoroti kurangnya perhatian dari Kementerian Pertanian dalam menyusun data dan kebijakan berbasis wilayah terkait produksi tembakau Madura. Anggota Komisi 11 DPR RI, Erik Hermawan, tekankan pentingnya relaksasi kebijakan, terutama bagi rokok jenis sigaret kretek tangan, yang merupakan bagian dari budaya Madura dan berpotensi besar dalam memperkuat ekonomi masyarakat bawah. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Ketua DPR RI respon positif sinergi intelijen TNI dan Polri tertibkan Ormas. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menanggapi wacana mengenai keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membina organisasi kemasyarakatan melalui fungsi intelijen. Hal ini merespon wacana penguatan sinergi antara aparat pertahanan dan keamanan, khususnya dalam pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Isu ini menjadi perhatian publik seiring meningkatnya kegiatan sejumlah ormas yang dinilai mulai bersinggungan dengan aspek keamanan. Sebagaimana diketahui, TNI mengerahkan Satuan Intelijen Militer, yakni Tim Penyelidik dan Pengamanan Fisik atau Litpamfik, guna memberantas preman berkedok organisasi masyarakat yang dinilai sebagai langkah konkret TNI dalam memberantas aksi premanisme yang mengganggu jalannya investasi di Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait Komisi 11 DPR RI dukung relaksasi kebijakan cukai, serta Ketua DPR RI respon positif sinergi intelijen TNI dan Polri tertibkan ormas. Sekian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dalam segmen media tadi, pemirsa, sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.